Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa yang dirahmati oleh Allah. Tentu dalam hidup kita pasti akan mengalami kegelisahan. Tentu dalam hidup kita akan mengalami ujian dan juga cobaan. Tapi Allah juga berjanji, Allah memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita alami. Allah memberikan solusi, wasta'inu bis sabri was salah. Allah meminta kita untuk siapapun yang memiliki masalah untuk memintalah pertolongan dalam bentuk sholat dan juga sabar. Allah menjanjikan bagi siapapun yang bersabar dan siapapun yang sholat, yang ingat kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahannya. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, hari ini kita akan kembali menyaksikan kajian Renungan Jiwa Me Time bersama Ustadz Irfan Rizky Has dalam tema Hidup Berkah di Tengah Dunia yang Gelisah. Insya Allah kajian ini akan menambah wawasan serta keberkahan dalam hidup kita dan tentu bisa memberikan solusi dari setiap permasalahan yang hadir dalam hidup kita. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ingatlah Allah, maka insya Allah hati akan menjadi tenang. Mari kita saksikan kajian Renungan Jiwa Me Time. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji punya Allah, salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mendalami makin cinta sama Nabi dengan mengucap salawat. Yang salawat ini mudah-mudahan membuat hati kita makin tenang insya Allah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mudah-mudahan saat tiba masanya kita dibangkitkan, kita ada di barisan orang-orang yang cinta sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Besok kita juga dapat syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita mau ngobrol cerita tentang hidup berkah di tengah dunia yang gelisah. Ada satu poin pertama di slide yang paling pertama. Kenapa kita kadang-kadang mencari apa sih makna berkah? Atau mungkin kita sering nanya, kenapa hidup kita tuh sering ngerasa kosong padahal kita punya segalanya. Semua ada. Kita punya, mohon maaf, semua kendaraan, semua kediaman, alhamdulillah lapang rezeki, tapi kok masih kosong rasanya. Ada apa sih sebenarnya? Atau manusia selalu ingin bahagia. Itu yang kita ingin-inginkan, terus manusia tuh cari rasa bahagia. Bahkan kita duduk di sini pun juga itu gak jauh dari kita lagi berusaha untuk nyari rasa bahagia. Walaupun kita sama taunya ya teman-teman, Nabi pernah bilang gak ada orang yang duduk di majelis ilmu kecuali Allah turunkan sakinah. Sakinah itu tenang dalam hati. Makanya kalau di majelis ilmu duduk sedikit, nyandar, nunduk, langsung ngantuk. Bawaannya mau tidur aja. Tapi kan emang sebenarnya sakinah itulah yang menghujam dalam dada. Manusia selalu mau bahagia. Kita nyari bahagia itu dengan beragam cara. Ada yang nyari bahagia dengan traveling, ada yang nyari bahagia dengan healing, ada yang nyari kebahagiaannya lewat jalur dia rebahan. Scroll, orang tuanya, nak kerja, enggak mah aku mah scroll aja. Disuruh kerja enggak mau, kerjaannya scroll, rebahan, tapi kalau update status semua akan sukses pada waktunya. Ada yang kayak gitu kadang-kadang. Nomor 3, kenapa kita harus cari hidup yang berkah? Karena kadang-kadang dunia ini selalu memandang materialism. Pokoknya kalau dia
izin ya teman-teman. Kadang-kadang orang memandang materialism. Pokoknya kalau tasnya bukan dengan brand tertentu, enggak. Kadang-kadang gitu. Kalau jam tangannya bukan brand tertentu, enggak. Sampai-sampai kadang, jam berapa mbak? Wow. Kalau mau foto, boleh foto. Ayo foto. Terus habis foto, sebentar, tasku belum kelihatan. Tapi pada intinya manusia kadang-kadang disilaukan dengan materialism. Sampai dia lupa hakikat hidupnya yang sebenarnya, mencari keberkahan di hidup. Atau yang keempat, kadang-kadang kita juga mau dong, kenapa hidup saya mau jadikan kehidupan yang berkah. Kita juga mau dong, hidup ini harus luas manfaatnya buat banyak orang. Kita gak mau hidup ini cuma keluarga kita aja yang nikmati kebermanfaatannya, tapi kita mau manfaatnya lebih luas. Karena Nabi pernah bilang, satu hadis yang Nabi bilang, kita hidup harus manfaat. Karena Nabi pernah mengucap, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling manfaat untuk manusia yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada namanya seorang penjual tukang roti. Dikisahkan seorang penjual tukang roti ini dia selalu mengucap zikir dalam setiap proses membuat rotinya. Dia memecah telur, astagfirullah. Dia menuang air, astagfirullah. Dia membubuhkan mentega, astagfirullah. Lalu dia mengaduk adonan dengan tepung, astagfirullah. Terus dia lazimi untuk beberapa puluh tahun, istighfar. Hingga suatu hari tidak ada semua impian beliau, gak ada yang gak terkabul kecuali hanya satu impian yang masih tertunda belum terkabulkan. Yaitu beliau bermimpi ingin bertemu Imam Ahmad. Seorang ulama besar namanya Imam Ahmad pergi dari tempat tinggal beliau, saya tuh mau pergi ke satu negeri. Ada hajat apa wahai imam? Gak ada hajat, saya mau pergi aja ke sana. Akhirnya Imam Ahmad ini pergi ke tempat yang jauh di sana. Ketika tiba dia capek, duduk rebahan mencari masjid. Karena kemanapun perginya, masjid selalu jadi tempat transit. Itu Imam Ahmad. Kalau kita kemanapun perginya, transitnya ke pom bensin aja. Kalau kita, Imam Ahmad masjid. Di masjid, Imam Ahmad ibn Hanbal sengaja untuk tidur beristirahat. Ketika tidur beristirahat, takmir masjidnya bilang, wahai Syekh, jangan tidur di sini, jangan tidur di sini. Ayo bangun. Keluar. Terus aku didorong-dorong, kata Imam Ahmad. Terus aku didorong-dorong hingga aku ke pelataran masjid. Lalu aku terduduk sebentar, tetap orang itu mengusirku. Wahai Syekh, ayo pergi. Aku didorong hingga aku ketemu sama orang di seberang jalan yang mempersilahkan aku untuk, ya, wahai Syekh kesini aja. Wahai Tuan, Anda kalau mau istirahat di sini aja. Dan ternyata rumah itu rumahnya tukang penjual roti. Yang belum tahu kalau yang diusir tuh Imam Ahmad bin Hanbal. Duduk beliau, disiapkan makanan dan roti-rotian. Wahai Tuan, silahkan minum dan makan dan izinkan saya melanjutkan mengadon roti. Akhirnya beliau mengadon roti sambil berzikir. Astagfirullah. Tuang mentega, astagfirullah. Campurkan telur, air, mentega dan tepung, astagfirullah. Terus diulang-ulang sampai Imam Ahmad tertegun. Ini orang ada amalan spesial. Lisannya itu basah sama zikir kepada Allah. Akhirnya Imam Ahmad memberanikan diri nanya, wahai fulan, sudah berapa lama kamu melazimi istighfarmu ini? Beliau jawab, saya sudah beristighfar kurang lebih sekitar sekian puluh tahun. Disebut 20 tahun bahkan lebih. Terus apa yang kamu dapat dari istighfarmu ini? Demi Allah wahai Tuan, tidak ada sesuatu apa yang aku pinta kepada Allah kecuali Allah kabulkan kecuali satu. Apa itu satu yang belum terkabulkan dengan istighfar wasilah kamu banyak istighfar? Saya berharap Allah pertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hanbal, namun hari ini impian itu belum terwujud.
Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar, maha suci engkau ya Allah, maha besar engkau ya Allah yang telah memperjalankan aku dari tempatku kepada satu wilayah. Aku duduk di masjid, diusir, sampai aku berjumpa denganmu. Ketahuilah wahai fulan, aku Ahmad bin Hambal. Kaget, terperanjat, tapi seneng karena ternyata Allah gak mendengar doa hambanya. Dipeluk erat-erat dan hari itu tukang roti itu banyak mengambil faidah, manfaat, mencatat hadis-hadis dari Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar walillahilham. The power of istighfar yang ternyata itu mengundang keberkahan di hidup kita. Stop overthinking. Sebenarnya gak ada yang perlu kita khawatirkan. Allah tidak menjanjikan bahwa hidup kita selalu mudah, tapi 2 kali Allah berjanji. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Aku mudahkan hidupmu, tapi ingat bersama kemudahan itu kamu harus siap dengan kesulitan. Teman-teman.